Para sahabat tani sekalian, hama penggulung daun atau sebagian petani menyebutnya sebagai hama pelipat daun karena gejala utamanya adalah daun padi yang terlipat atau tergulung, dan di sebagian daerah juga kadang menyebut hama ini adalah sebagai hama putih palsu. Untuk itu pada kesempatan ini sedikit akan kita bahas mengenai hama ini yang meliputi cara rusaknya terhadap tanaman padi, dampak serta cara pengendaliannya. Untuk itu silakan simak video ini sampai habis agar tidak gagal paham. Namun seperti biasanya sebelum saya lanjutkan, berkenan kiranya para sahabat tani sekalian mengklik tombol subscribe sebagai bentuk dukungan kepada kami agar kami tetap semangat dalam menyediakan video-video edukasi tentang pertanian. Para sahabat tani sekalian, hama penggulung daun berasal dari keluarga kupu-kupu atau ngengat atau Lepidoptera yang aktif pada malam hari, dan ketika siang hari ngengat hama ini umumnya bersembunyi di balik daun atau rumput untuk berlindung dari sinar matahari. Selain pada tanaman padi, hama ini juga bisa menyerang pada tanaman jagung, sorghum, dan tebu. Selain itu juga beberapa jenis rumput juga dapat menjadi inang alternatif hama ini. Dan untuk tanaman padi, serangan biasanya terjadi pada semua fase. Pada saat fase vegetatif, bahkan apabila serangan parah juga bisa dijumpai pada fase pembibitan, serta juga bisa menyerang pada fase generatif. Para sahabat tani sekalian, biasanya larva atau ulat yang telah menetas akan langsung menggeret daun padi, dan serangan yang parah daun padi akan disisakan hanya pada membran yang berwarna putih. Selain itu, hama ini juga mengeluarkan benang untuk merekatkan ujung daun sehingga daun yang tergulung atau terlipat, dengan tujuan untuk melindungi diri dari mereka dari serangan predator maupun sinar matahari. Dan umumnya larva ulat penggulung daun ini akan mengalami 5 sampai dengan 6 kali instar dengan masa hidup antara 22 sampai dengan 23 hari. Ulat yang sudah dewasa berwarna hijau dengan panjang 16 sampai dengan 17 mm. Para sahabat tani sekalian, adapun kerusakan yang dapat diakibatkan oleh serangan ulat pelipat daun ini cukup bervariasi, yaitu pada fase vegetatif atau usia 25 sampai dengan 35 hari setelah tanam. Serangan ulat ini akan berdampak pada kisaran 10% sampai dengan 25%. Sementara pada fase primordial atau pembungaan atau sekitar umur tanaman 50 sampai dengan 60 hari setelah tanam, serangan fase ini mampu menurunkan hasil 30 sampai dengan 50% apabila tidak segera dilakukan pengendalian dengan cepat. Para sahabat tani sekalian, sebenarnya pengendalian hama ini dapat dilakukan dengan berbagai macam metode atau menggabungkan beberapa metode pengendalian, seperti misalnya dengan metode kultural. Pada metode ini ada beberapa cara yang dapat dilakukan, seperti dengan menanam varietas tahan atau resisten terhadap hama ini. Namun biasanya ketersediaan varietas ini juga sangat langka. Selain itu, menyingkirkan gulma di sekitar petanaman padi dan menghindarkan penggunaan pupuk nitrogen yang berlebihan, serta menghindari penggunaan bahan aktif karbofuron untuk mencegah rejuvenasi atau ledakan hama karena pembasmi alami hama ini mati karena bahan aktif tersebut. Dan segera lakukan pemotongan bagian daun yang terlihat ada gejala. Selain itu, metode biologi yaitu dengan melepaskan musuh-musuh alami dari hama ini, misalnya seperti tawon dan kumbang mirip. Dan selanjutnya adalah metode perangkap. Pada metode ini bukan ulatnya yang dikendalikan, tetapi melakukan perangkap terhadap ngengat atau kupu-kupu yang menghasilkan ulat ini, dan langkah ini biasanya lebih ke arah pencegahan. Dan terakhir adalah metode kimia. Pada metode ini dapat dilakukan apabila ambang batas pengendalian pada masa vegetatif lebih dari 10% kerusakan daun, dan pada fase generatif lebih dari 5% kerusakan daun, dan lakukan penyemprotan hanya pada tanaman yang mengalami gejala kerusakan. Sedangkan aplikasi pestisida secara menyeluruh hanya boleh dilakukan saat serangan terlihat seragam dan menyeluruh. Dan pestisida yang dapat digunakan dalam mengendalikan secara kimia ini adalah insektisida yang berbahan aktif iofenoron, yaitu pada merek dagang Venin, Abamectin pada merek dagang Abacel, Stadium, dan lain-lain.
serta bahan-bahan aktif lainnya yang cara kerjanya sistemik atau sistemik kotak lambung. Dengan metode ini adalah metode yang paling banyak sekali dipakai oleh para petani karena lebih cepat dan memiliki efektivitas yang sangat tinggi dalam pengendalian. Para sahabat tani sekalian, demikian pembahasan terkait hama penggulung daun atau pelipat daun padi ini. Untuk aplikasi beberapa metode pengendalian khususnya metode kimia akan kami buat video yang akan datang, dan semoga video singkat ini dapat menambah wawasan para sahabat tani sekalian dalam pengendalian hama sasaran dalam budidaya tanaman padi.